Usolli wa usallimu ala rasulil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap peserta Ethos Training Perguruan Muhammadiyah Bayan atau Bayan? Bayan. Ini tidak Jawa ya. Sama seperti daerah kami itu Bantul, Bantul ya, tapi tidak Jawa. Sudah berlur, alhamdulillah rawuh tadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan, Pak Dr. Fikr Hadi MAG, kemudian Kepala Perguruan Muhammadiyah Bayan, Ustaz Ahmad Barisman Al-Haj, juga Pengembang Perguruan Muhammadiyah Pak Haji Hamidi, hadir pula pimpinan cabang Aisyah, lengkap sekali supportnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik pimpinan dalam hal ini kepala TK, kepala KAPI, ada kepalanya sendiri-sendiri itu. Ini sudah betul. Jadi Pak Darus menyebut kepala TK, kepala KAPI. Di daerah kami pernah diprotes oleh ibu TK menyebut kepala TK dan PAUD seperti tulisan ini. Beliau mengatakan PAUD itu terdiri dari TK, KAPI, TPA katanya. Jadi kelompok bermain, taman kanak-kanak dan taman penitipan anak. Tapi ya ini kesalahan yang biasa terjadi. Jadi mestinya TK dan KAPI ya. Baik. Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi majelis ini biasanya untuk tempat pengajian. Tidak ada salahnya dan saya kira baik kita awali majelis ini dengan berdoa. Saya baca lafaznya mohon untuk tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kata jemaah saya enggak bisa bahasa Jawa. Ya, saya kalau ngaji biasanya di sepuh-sepuh yang di bahasa Jawa. Allahumma Gusti Allah, inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Enjing menika kula sampun nampi kenikmatan arupi kesarasan suruh ayoman saking panjenengan. Wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Pramila mugi kepareng paduka nyampurnakaken kenikmatan kesarasan suruh pangayoman ing dunya lan ing akhirat. Kita mohon kepada Allah dikaruniai afiyah, dikaruniai pangayoman juga tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Darus bahwa mestinya pagi ini yang mengisi di sesi pertama adalah Pak Dr. Haji Pujiono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Tetapi karena beliau ada janji di Bruno, sehingga saya mestinya nanti berdahulu maju pada pagi hari ini, tidak masalah. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yang tema itu sudah sangat sering kita dengar. Maka tadi Pak Harus menyinggung tentang betapa dalam agama kita itu memang banyak hal yang selalu diulang-ulang. Ya, kami tadi bincang-bincang di ruang transit yang menyebut ikhtinas shiratal mustaqim itu bukan hanya kita, Nabi juga. Nah, Nabi itu kurang apa? Nabi itu tidak sakit apa? Tetap ikhtinas shiratal mustaqim. Apalagi kita ini kadang-kadang mudah lupa. Nah, oleh karena itu meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat ini tetap menjadi satu kewajiban bagi kita sepanjang hayat. Kalaupun kita sudah sering mendengar, ya barangkali ada hal-hal yang kita terlupakan. Dasar pertama ya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kita apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Apa itu artinya? Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Di sini memang tidak disebut nama, tapi kita dan semua fasir yang dimaksud Rasulullah yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan selamat di hari akhir. Kita semua ini mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan selamat di hari akhir. Terus, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya atau banyak menyebut nama Allah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu sebagai mukaddimah dulu nih, mukaddimah mungkin tidak sampai 5 menit. Kalau saya nulis ini saya bagikan, saya ada fotokopi 55 karena saya dengar kira-kira 50, ada benar ya, bagian sama maaf. Memang ada kadang-kadang dalam hal transliterasi Indonesia dengan apa yang cocok dalam hati itu kadang-kadang ada yang tidak sama. Misalnya akhlak. Dalam banyak buku, bahkan juga buku-buku Islam, akhlak itu ditulis pakai K, akhlak gitu. Dalam saya pakai kof kan gitu. Ini hal sepele. Tapi kan kita lebih nyaman rasanya kalau akhlak itu ditulis pakai T. Kita harus bedakan mal-farqu bainal qaf wal kaf. Mal-farqu bainal qalbi wal qalbu. Nah, itu jauh sekali. Maka lebih mantap rasanya pakai qaf gitu. Kemudian contoh yang lain takwa. Takwa itu adalah rasanya lebih mantap pakai ki. Bahkan dulu itu kalau menulis jadwal itu tak dari mana kok jadwal. Padahal kan hal syukur, wawu, jadi langsung jadwal. Rasanya itu. Tapi ini lepas dari kaidah ya. Misalnya kalau tadi di banyak tulisan buku-buku nulisnya ya kolbu bukan kalbu. Walaupun kalbu di Indonesia artinya hari nurani, tapi beda jauh ketika itu ditulis dengan sah. Itu pertama. Yang kedua tentang akhlak. Saya kira kita ini memahami akhlak karena sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Biasanya akhlak kita maknai sebagai budi pekerti, tabiat, perilaku. Akan lebih lengkap rasanya kalau kita coba uraikan dari tinjauan bahasa Arab. Jadi akhlak itu bahasa Arab, tapi bisa diurai. Akhlak itu bentuk jamak, plural. Bentuk tunggalnya, singularnya apa? Khuluq, berakar kata dari khalaqa, artinya mencipta. Seakar kata dengan khaliq, artinya sang pencipta, dan seakar kata dengan makhluk, artinya yang dicipta. Jadi dari tinjauan bahasa ini ada satu isyarat bahwa akhlak itu, budi pekerti itu tidak hanya terkait dengan bagaimana perilaku kita kepada sesama makhluk, tapi lebih-lebih juga kepada al-khaliq. Maka nanti ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Kalau dalam usul akhlak Islam itu selain akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, ada lagi. Ini tidak ada di sini. Al-akhlaqul fardiyah, akhlak pribadi. Yang kedua al-akhlaqul usariyah, akhlak dalam keluarga. Bagaimana birrul walidain, bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan suami istri. Ada akhlaknya, akhlakul usariyah. Kemudian ada al-akhlakul istimaiyah, akhlak bermasyarakat. Kita tidak hidup sendiri. Komunitas di perguruan Muhammadiyah tidak sendiri. Bagaimana berakhlak dalam istimaiyah, dalam masyarakat, dalam komunitas. Ada lagi al-akhlakul daulah, akhlak bernegara. Kemudian ada al-akhlakul diniyah. Sehingga akhlak ini cakupannya luas. Oke, kita maknai dalam hal ini meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat. Saya persis seperti yang disodorkan kepada saya, tidak saya tambahkan, meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat itu. Kemudian kita akan memahami dulu satu hadis. Ya, saya nukil di situ, walaupun hadisnya sebenarnya panjang, tetapi kita nukil sebagian kecil. Kisah sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir ketika beliau datang ke Madinah bertemu dengan Aisyah, kemudian bertanya, sampaikanlah kepada saya tentang akhlak Rasulullah. Jadi maksudnya akhlak Rasulullah itu harus begitu. Mungkin ini bukan dari sahabat ya, dari generasi tabi'in. Nah, tentang sahabat dulu ya. Saya kira sudah banyak yang tahu, walaupun sebagian mungkin ada yang belum tahu. Ada sahabat atau sahabat gitu ya. Ada tabi'in, ada tabi'un. Jadi sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian dia beriman, juga iman kepada Rasulullah, sampai wafatnya juga dalam keadaan iman. Itu sahabat. Dia menjadi generasi awal yang langsung mendapatkan pengajaran dari Rasul.
Nah, dia yang nanti akan menjadi perantara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi berikutnya sehingga terkenal Rasul yang disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi yang hidup di zaman sahabat, ketemu dengan sahabat Rasul. Ada generasi setelah itu namanya tabi'in, bukan menani sahabat, bukan menani Rasul, tapi menani tabi'in, yaitu tabi'in. Nah, tema yang kita angkat ini para sahabat. Artinya mereka yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, langsung mendapatkan ajaran Islam dari Rasulullah. Wafatnya juga dalam keadaan. Maka tadi kalau ada yang datang saat bin Hisham ini tanya kepada Aisyah, bisa jadi dia dari generasi tabi'in karena tidak mengenal Rasulullah. Maka dia tanya, wahai Ummul Mukminin, jadi Dewi Aisyah itu kan disebut sebagai ibunya orang-orang. Bagaimana sih akhlak Rasulullah itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, bukankah kamu sering membaca Al-Quran? Iya. Nah, ketahuilah bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kalimatnya itu harus bagus. Dalam riwayat lain hampir sama, wahai Ummul Mukminin, sampaikanlah kepada saya, kabarkanlah kepada saya tentang akhlak Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, bukankah kamu membaca Al-Quran? Yaitu apa? Surah Al-Qalam. Disebutkan Al-Qalam itu surah berapa? Surah ke-68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka ka mukhatabnya itu kan Nabi Muhammad SAW. Bukankah kamu membaca Al-Quran? Ayat atau firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahwa kamu sesungguhnya orang yang berakhlak mulia atau berakhlak agung. Sehingga kalau kita memahami dari lafaz ini, itu ada beberapa pendapat di situ. Saya baca saja supaya nanti nyambung. Tidak semuanya tekstual, tapi ini penting. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim bahwa makna dari akhlak Nabi atau akhlak Rasul itu Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran dan berdiri pada batasan-batasan Al-Quran, beradab dengan adab-adab Al-Quran, mengambil pelajaran dari perumpamaan dan kisah-kisah Al-Quran, mentadabburinya dan membacanya dengan baik. Di situ ada mengambil pelajaran dari perumpamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi di antara isinya adalah sejarah para nabi, Rasul sebelum Muhammad SAW, umat sebelum Muhammad SAW. Sehingga sejarah Tsumma naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi memang kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah kepada Muhammad supaya Nabi itu menjadi lebih teguh gitu. Ketika kita membaca kisah orang-orang terdahulu itu kan kadang-kadang terinspirasi membuat kita menjadi lebih semangat. Pun demikian Nabi pun juga mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi sebelum ini. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab berkata, maknanya adalah Rasulullah SAW beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Ada adab, ada akhlak. Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya adab dan akhlak? Ya, itu dua-duanya sudah masuk ke bahasa Indonesia. Cuma khusus adabnya jangan dulu kadang-kadang nanti tergantung konteks. Di IAIN ada fakultas adab, pernah dengar? Dulu teman saya itu, perlu begitu kan, gampang darah ini adab di fakultas sopan santun. Sebenarnya sastra Arab, pokok daerah sopan santun juga. Terus ketopol. Nah, adab, akhlak, ada fahsya, ada munkar. Ya, ini kita tahu. Adab itu sikap moral yang lahir karena kebiasaan atau pendidikan. Sikap moral yang lahir karena proses pendidikan. Jadi, misalnya Bapak Ibu mengajarkan anak-anak untuk disiplin, bisa, dibiasakan. Jujur, jangan bohong, bisa. Antri yang tertib, itu ada. Akhlak, itu sikap moral yang lahir karena proses ibadah. Jadi tekun ibadah, maka menjadi mulia akhlak di sini. Ya. Maka di sini kalimat dari Imam Ibnu Rajab itu apa di situ? Beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Jadi memang ada sedikit beda. Sehingga ada yang mengatakan begini, pada satu saat orang itu bisa beradab tapi tidak bisa berakhlak, tidak berakhlak. Disiplin, tapi kok tetap berzina. Jadi dia disiplinnya bisa tapi tidak berakhlak bukan. Maka nanti ada perbedaan lagi fahsya dan munkar. Kalau fahsya itu
sebuah kekejian, kejahatan yang lahir karena nafsu syahwat, urusan perut. Sementara mungkar itu urusan perut dan rakus, tamak itu lebih pada kemungkaran. Tapi kalau fahsya itu agak dikhususkan karena syahwat, hubungan seksual, pelecehan, perzinahan, apapun lah yang terkait dengan itu fahsya. Nah itu bisa dikurangi dan bilang dengan sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ada sedikit beda adab, akhlak, fahsya dan munkar. Kemudian ini dalam konteks Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Apa saja yang dipuji oleh Al-Quran maka beliau pun ridho dengan hal itu. Dan apa yang dicela oleh Al-Quran maka beliau juga murka dengan hal itu. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah disebutkan akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau ridho karena Al-Quran ridho dan beliau murka karena Al-Quran murka. Nah, sedikit saya tentang akhlak tadi. Ibu-ibu sering mendengar, bapak-bapak juga, selain akhlak ada istilah etika, ada istilah lain moral, betul ya? Ketiga-tiganya baik etika, moral, akhlak itu untuk membedakan atau ada garis batas antara benar dan salah, patut tidak patut. Jadi kadang-kadang orang mengatakan wah dia itu udah etis, ada lagi orang itu nggak bermoral, gitu ya. Tapi juga ada orang dia nggak berakhlak, berarti kabeh elek kabeh itu. Orang etis, orang bermoral, orang berakhlak. Tapi sebenarnya akhlak itu masih netral sebetulnya, Pak. Masih netral. Misalnya ada orang kelakuannya buruk, ya memang akhlaknya itu buruk. Jadi bukan, tapi mestinya yang tepat bukan orang berakhlak, tapi akhlaknya buruk. Maka ada istilah al-akhlakul karimah, ada al-akhlakul madhumah atau akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang mulia, akhlak yang hina, akhlak yang tercela. Sebenarnya kata akhlak itu masih apa? Netral. Sama kalau kita membeli barang, kualitas itu artinya apa? Mutu. Jadi masih netral. Saya beli batu baterai, nggak lama kok sudah habis. Berarti kualitasnya buruk. Tapi kadang-kadang kita dengan istilah apa? Ini nggak berkualitas. Yang buruk itulah kualitasnya. Jadi beda. Akhlak itu masih netral, tapi ketika ada sambungannya al-karimah jadi akhlak mulia, al-madhumah atau as-sayyi'ah jadi akhlak yang tercela. Ini masih di awal-awal. Al-Quran berkata, artinya, jadi Muhammad akhlaknya Al-Quran itu apa saja yang ditujukan oleh Al-Quran, perintah, larangan, janji, ancaman Al-Quran dan sebagainya semuanya diindahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan ada kita temukan perbedaan antara perilaku, perkataan, tindakan Nabi yang cengkak orang Jawa mengatakan bertentangan dengan Al-Quran. Karena beliau ini orang mengatakan dari Al-Quran berjalan lagi, akhlaknya adalah Al-Quran. Sementara itu Al-Qurani berkata artinya akhlak Rasulullah adalah semua yang terkandung dalam Al-Quran. Sesungguhnya apa yang dianggap baik, dipuji dan disukai oleh Al-Quran, maka beliau mengamalkannya. Sedangkan apa yang dicela dan dilarang oleh Al-Quran, maka beliau menjauhinya dan meninggalkannya. Jadi Al-Quran adalah penjelasan untuk akhlak. Ini secara umum. Wah, kalau kita rinci ya banyak sekali. Sedikit saya ada yang terlewat. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah ya, sekarang sudah tanggal berapa? 26 atau 28? Kalau tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, ternyata ada di surah lain, surah Al-Mumtahanah itu kita diminta oleh Allah mengambil pelajaran dari Nabi yang disebutkan namanya. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Mumtahanah ayat 4. Di situ ada sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu. Artinya apa? Dan orang-orang yang bersamanya. Nah, ini dalam tarjamah orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim itu yang paling utama keluarga. Yang kedua ya umatnya. Kalau dalam Al-Ahzab 21 kok tidak ada itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi wa ummatihi, tidak ada kalimat itu. Tetapi kita paham kalau kita menggunakan Rasul itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan wa ala alihi wa ashabihi. Jadi ada tidak yang memahami Ali Muhammad itu, keluarga Muhammad itu siapa? Ini kan sekarang kalau Bapak itu sekarang sudah ada ini sudah tergerus berita-berita yang lain. Berita-berita tentang Raja Ampat, berita tentang Iran ya.
Sebelum itu pernah ramai masalah apa? Masalah ahlul bait. Ya. Nah sehingga orang membedakan yang mengatakan kalau secara umum Ali Muhammad itu kabeh umat Islam itu keluarga Nabi Muhammad. Mosesok nang akhirat itu kanjeng Nabi menjadi syahid, ini umat saya. Ada yang mengatakan kanjeng Nabi Muhammad dan keturunannya, maka klaim-klaim ini. Yang keturunan ke-9 di Indonesia juga ada tuh ahlul bait. Aku tuh mengalir di diri saya darah Nabi, saya ada gitu kan. Nah, itu Ali Muhammad. Ada yang mengatakan Ali Muhammad itu ya hanya Nabi, istri-istri, anak, cucu yang hidup bersama waktu itu. Jadi hanya berarti sampai di Hasan Husain. Karena cucu yang lain pada anak yang lain selain Fatimah Zahra itu apa? Ini soal ini menjadi diskursus atau perdebatan. Tapi kita mendoakan wa'ala ali Muhammad dalam setiap sholat kita. Dan kita tidak lupa juga mendoakan, memohonkan sholawat dan berkah tidak hanya untuk kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, tapi juga Ibrahim dan keluarganya. Kan betul ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Nah di ayat Mumtahanah ini menarik disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina amanu. Dikuatkan lagi di ayat ke-6 surah yang sama, laqad kana lakum fihim. Sungguh telah ada pada diri mereka fihim Ibrahim dan umatnya Ibrahim dan keluarganya uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sama. Jadi dalam konteks ini kita lebih kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita juga diminta oleh Allah mengambil pelajaran dari nabi-nabi yang lain, nabi-nabi atau rasul yang lain. Baik. Nah, ada 4 sifat wajib ini semua saya mengikuti alur yang sudah disepakati oleh semua ulama. Tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi tidak memiliki sifat 4 ini, dan mustahil dia memiliki sifat yang berkebalikan, yaitu siddiq, amanah, tabligh, atau ada yang merubah urutannya itu pakai kalimat yang mudah, staff gitu ya. Siddiq, tabligh, amanah, atau tidak mungkin seorang nabi itu tukang ngapusi, ora jujur. Nek ono nabi kok ngapusi, wis kena fitnah. Tidak mungkin nabi itu khianat, kebalikan dari amanah. Tidak mungkin nabi itu menyembunyikan apa yang disampaikan, tabligh. Nah, yang faktor nabi ini memang lebih kepada karunia Allah. Semua nabi itu dikaruniai kecerdasan yang lebih. Kalau kita ingin contoh dalam hal fatonah, paling tidak kita ini punya semangat tinggi untuk belajar dan terus belajar. Dari disampaikan terus minal mahdi ilal long life education. Jadi ini langsung ke sini dulu. Pendidikan itu sepanjang hayat, beda dengan pengajaran. Ini ibu-ibu praktisi ya. Kalau yang guru ngaji, orang guru sekolah dari lebih paham. Kalau bedanya ngajar kalau didik di sini, mengajarkan satu bidang ilmu. Tak ajarkan kamu bahasa Arab, tak ajarkan kamu bahasa Inggris. Saya mengajarkan kamu ilmu ini. Itu mengajarkan. Tapi kalau mendidik itu keseluruhan. Bahkan ada yang mengatakan kalau cuma transfer ilmu, sekarang ini itu cukup dengan HP Android itu. Mau cari tahu apa saja yang namanya Profesor Google itu, ngerti lah kita. Lebih dari profesor itu juga manusia loh. Kalau cuma soal ilmu, tetapi mengajar itu kan juga transfer karakter, akhlak ini. Sehingga kalau orang Jawa malah punya istilah yang pendek, didik bocah itu orang yang ben dadi cakil, pinter tok, tapi kudu dadi bocah sebel. Sampai disampaikan nek pinter tok ora bener, biasanya kepinteran itu yang ngapusi kok. Bener tok ora pinter malah dihapusi kok. Jadi nek bener tok ora pinter gampang dihapusi, pinter ora bener biasanya juga ngapusi aja utuh di pondok pesantren Darul Arqam. Begitu. Kelompok bermain TK, Aisyah Jono, SD Muhammadiyah. Anak-anak kita didik tidak hanya untuk diajarkan ilmu seperti cacing. Nah, dalam konteks akhlakul karimah ini, orang yang pinter, ning yo jujur, orang yang pinter, ning yo amanah, orang yang pinter, ning duweni rasa welas asih marang sak padha-padha, orang yang pinter, ning tangguh menghadapi cobaan macam apapun. Anak sekarang itu kalau enggak karena pendidikan yang benar mudah putus asa.
Orang mau pinter, nih yang bangun turut marang wong tua, hormat marang guru. Ini nilai-nilai seperti ini mohon maaf diakui atau tidak memang sekarang agak-agak mulai tergerus. Gini apa? Ya, maka selalu kita mendengar cerita-cerita yang membandingkan dulu dengan sekarang. Dulu sekolah saya di MI Pak Bu. Di MI itu saat kelas itu memang SD tidak jauh dari tempat kami itu bukan banget. Bisa itu. Nek upacara itu kelas Agustus di NCC. Amrin lalu upacara STD. Tapi semangat belajarnya tinggi. Alhamdulillah. Dan akhlaknya seingat saya itu anak itu terdidik dengan baik. Sampai terus mangsalin berbuka urut, ketok guru, dia mau kasih job, dijemput kasih dibawa, itu begitu. Sekarang masih ada yang begitu? Mungkin masih ada. Ini saudara. Dan saat itu malah katanya begini kok. Bu guru sudah hadir kasih, yang memang begitu ya. Orang ganti satu. Kemudian teman bos nanti itu 50 orang. Kelihatan loh saat ini. Dulu enggak ada. Nilai-nilai akhlakul karimah ini yang kita sama. Nah, bapak-bapak ibu itu maka sekali lagi nilai-nilai akhlakul karimah ini akan abadi, tidak tergerus oleh zaman mesti. Kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Kita masuki ke akhlak Nabi, akhlakul karimah. Yang 4 tadi sudah ya, siddiq artinya jujur dalam perkataan maupun perbuatan, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan, fatonah, benar dicerdaskan. Yang lain-lain lengkap itu sampai mungkin tidak cukup karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Ini yang sebagian saja kita tulis apa misalnya istiqomah. Ini sama dengan namanya ketua PCA istiqomah. Istiqomah seperti tegak lurus, jadi mantap, tidak terganggu oleh apapun dalam hal yang prinsip. Jadi orang Islam itu dibutuhkan sikap istiqomah. Nabi ujiannya luar biasa, tapi tetap istiqomah. Yang kedua ifah. Ada yang tahu maknanya ifah? Apa yang itu ifah? Ya, menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Orang sekarang mengatakan menjaga marwah, menjaga kehormatan. Maaf, khusus ibu-ibu, jadi bapak-bapak. Misalnya dalam hal berpakaian, ini kan ya cantik, ya wangi, ya muslimahnya nampak betul. Nah, ketika tidak di sekolahan pun harus tetap menjaga itu ifah. Saya pernah cerita ya, kalau nggak percaya nanti dicocoknya kali Pak Puji dan kalian. Pak Puji itu pernah cerita ke saya, aku itu kalau warga Puji, gimana Pak Puji itu guru TK apa kok pakai celana pendek jalan-jalan katanya. Enggak menyebut tidak apa-apa, enggak menyebut. Jadi orang berpakaian tidak patut, saya kena Muhammadiyah. Mungkin dalam bentuk kecil mungkin, itu dilakukan sesuatu yang tidak baik itu di TK ya. Saya kena TK-nya, saya kena kabeh kan. Nah ini TK di satu tempat, saya dibilang itu Muhammadiyah. Artinya ifah itu menjaga dari hal-hal yang bisa memburukkan, membuat citra buruk, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga maupun untuk ya nama baik Islam, nama baik itu berhati-hati ifah. Itu memang urusan pakaian belum yang lain-lain. Nah, apalagi mujahadah, sering bedanya istilah mujahadah, istighotah. Ya, mujahadah itu kan orang tahunya kumpul di suatu tempat rame-rame kemudian berdoa. Itu mujahadah, itu tidak salah. Tapi itu ada salah satu dari mujahadah. Jahadah itu mujahadah itu dalam konteks akhlak yang kita berbicara itu berjuang sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Itu mujahadah. Nah, cara untuk bermujahadah supaya tidak terjauhkan dari Allah itu ya diantaranya berdoa. Jadi berdoa itu mujahadah. Puasa, kalau tidak wajib ya sunnah, itu mujahadah. Sholat, tahajud, dijaga rawatib, itu sebetulnya maknanya adalah mujahadah. Berjuang sungguh-sungguh untuk melawan, menepis hal-hal yang bisa mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Bergaul dengan orang-orang yang taat ibadah dan lain sebagainya. Nah itu mujahadah. Dan Nabi seperti itu selalu mujahadah. Syaja'ah kita sarap firsos artinya kendel. Ini kendel itu dalam konteks yang benar, berani berkata benar. Dan tidak ada berkata benar tapi benar. Ya jadi maaf saya selingi sedikit, saya sampai jam berapa nanti ya. Tadi Pak Darus mengatakan nanti ada upacara pembukaan, jadi nanti menyesuaikan. Nanti boleh kira-kira
Kasar lihat itu Pak pakai tidak itu dulu, tapi dulu enggak kesuai. Ini di bulan Dzulhijjah. Saya dulu ketika kecil mungkin sama dengan Bapak itu membayangkan Nabi Ibrahim itu orangnya keren, tegas, keras gitu kan. Karena yang tertangkap di otak kita ketika Allah memerintahkan beliau menegakkan kalimatul haq di tengah-tengah penguasa zalim. Itu sampai batas tertentu akhirnya cara-cara saya ciri-ciri ditugeli kabeh dulu. Yo kampanye digantung dan guru sing paling gede. Itu kan tak bayang kok sebegitunya. Apalagi yang kedua, kalau di Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 meninggalkan Ismail yang masih kecil, masih menyusui ibunya Hajar di tempat yang tidak ada tanam-tanamannya, itu surah Ibrahim. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yang ketiga, putra lu, wah disembelih. Itu yang terbayang di sini Ibrahim itu apa? Kejem, tegel. Tapi kalau kita berbicara tadi tentang apa? Syaja'ah, berani. Itu berani menegakkan kalimat haq walaupun dengan resiko dibakar Ibrahim. Nah, ternyata dalam kalau memahami itu justru Kanjeng Nabi Ibrahim cek kebenarannya. Surah At-Taubah ayat 114 itu saya selalu ingat. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sebenarnya Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat santun. Jadi berbeda sekali dengan yang saya bayangkan. Nukul brawo, arep nyembelih putra, ninggalke anak yang masih kecil beserta ibunya di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman-tanamannya, tapi dekat dengan Ka'bah. Itu kan orang-orang yang pegel kan mas. Tapi kok Allah mengatakan Inna Ibrahim la'awwahun halim atau pasal 114. Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat santun. Nah, kita temukan lagi jawaban itu di surah Maryam ayat 41 sampai 47. Saya tidak bacakan semua, tapi dari 41 sampai 47 itu Nabi Muhammad SAW berkata Allah untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang harus berhadapan-hadapan dengan ayahnya. Lepas dari apa namanya, Ustaz bisa sampaikan nanti. Ini kan sering ada diskusi. Azhar itu ayah kandung atau ayah asuh kan gitu kan? Dia berarti kalau anaknya Azhar bukan Alif bin Abdul Karim, bapaknya orang syirik. Nah itu lagi-lagi dari sisi bahasa. Orang kalau Abu Azhar Abdul itu bisa jadi memang belum tentu ayah kandung. Abu Thalib itu ada banyak abu-abu yang lain belum tentu ayah kandung. Tapi kalau Walid itu pasti ayah kandung. Surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Jadi demi ayah dan anaknya. Kalau Walid itu ayah kandung yang dimaksud, agak beda dengan apa. Nah, apa yang terjadi? Ketika Ibrahim mengingatkan ayahnya, Bapak, ini kalau dengan bahasa saya, tapi mengambil dari Maryam 41-47. Kok panjenengannya mbah berawal kan boten saged ningali, boten saged ngrungokke, boten saged nurut. Kula ajeng panjenengan itu bodoh setan. Kula ajeng panjenengan tapi bebebunin pengiran, bebebunin apa? Krana bodoh setan. Mbok tumut kula nyembah nang dalem Allah, kira-kira gitu dalam ringkas. Di ayat 46 apa reaksi Bapak? Ada dua pilihan. Siro wani-wani ini kan dari aku. Milih tarajam utawa lurus toman. Ada dua pilihan. Rajam itu dibandemi waktu nanti mati. Atau kamu pergi sendiri dari rumah. Nah di ayat 47 itu kalau dibaca itu gratis. Tapi ini menampakkan kelembutan hati Ibrahim. Apa kata beliau? Qala salamun alaikum. Setelah selamat tinggal Bapak, kasugengan kita sakapengan kedua dan wajib. Salamun alaikum. Sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi kafir. Kalau badhe nuwuhaken pangapunten dhateng Allah sanjang panjenengan. Innahu sesungguhnya Allah kana bi padaku sangat baik. Itu Maryam ayat 47. Jadi di sini nampak sisi lembut dan penuh kasih sayang Ibrahim yang saya bayangkan dulu tegelan. Atau dalam surah Ibrahim ayat 41 ada doa di sana, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu juga tetap didoakan. Nah, oke. Jadi yang maksud syaja'ah itu, kendel itu orang apa ya terus gagah banget. Kendel tetap dengan cara yang baik, menyampaikan kebenaran tapi tetap dengan cara yang santun, cara yang baik. Saya mengutip kalimat la'awwahun itu lembut hatinya, halim itu santun. Padahal boleh menegakkan kalimat haq di tengah penguasa yang baik. Oke, syaja'ah. Zuhud, pemerintahan kesopanan itu zuhud. Zuhud itu ada yang meringkas lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Tapi bukan meninggalkan dunia. Maksudnya tidak meninggalkan hal-hal dunia hanya untuk
meraih akhirat tidak. Pokok pada hati dunia hasanah kita ucapkan. Kita juga boleh kehidupan yang baik di dunia, tapi wafil akhirat hasanah atau gimana? Dalam surah Jum'ah ayat 10 juga kan. Faidah qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min rahmatillah wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, ya cari rezeki Allah, kerja. Artinya zuhud itu dunia diletakkan sebagai sebuah wasilah istilahnya, alat untuk meraih yang lebih penting yaitu akhirat. Jadi bukan sama sekali kemudian tinggalkan dunia itu. Kanjeng Nabi itu kurang zuhud pada orang itu. Kalau saya mengutip pengajiannya Nur pernah dia mengatakan begini, kita itu malu kepada Rasulullah. Oh malu? Rasulullah itu kalau mau kaya bisa, ya pemimpin agama, ya pemimpin negara yang dia terima ada fahid, rapasan perang. Ini bagian saya. Enggak, tapi semuanya setelah dipakai untuk mencukupi keluarga Rasul untuk kepentingan agama. Maka ketika Rasulullah wafat, Allah meninggalkan harta yang banyak. Bagi yang pernah melihat mungkin bisa dicari di situ miniatur rumah Rasulullah. Saya pernah di Madinah itu ada Museum Muhammad SAW. Di situ dinamakan ya tidak sama persis, tapi kira-kira seperti itu. Rumah Nabi itu sangat sederhana. Dan waktu itu kan memang serba sederhana. Allah pakur, dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi mau bermewahnya masih sebetulnya, tapi Nabi suruh. Nah, ini sederhana, sabar, berusaha di konsider itu betapa berat usia Nabi, tapi tetap sabar, pemaaf, lembut. Nah, ini tiga ini, sabar, pemaaf, lembut, bahkan patuh dan penuh kasih sayang. Itu yang terangkum dalam surah Al-Imran 159. Berarti apa? Fabima rahmatin minallahi linti Allah. Walaupun tanah taubat dari qalbi la khawfun alaihim. Karena rahmat Allah maka Nabi itu tidak lembut. Padahal khusus ayat ini itu kalau dilihat banyak keterangan janjinya Nabi itu layak, pantas kalau marah. Karena umat Islam itu hampir ya hancur betul dalam 100 itu. Karena pasukan pemenang itu tidak mematuhi perintah Rasul, tapi Nabi tetap lembut, tidak marah. Oke, sabar, pemaaf, lembut dan penuh kasih sayang. Sederhana, bijaksana, dermawan. Bapak Ibu saya sampaikan pernah begini, dermawan itu ternyata tengah-tengah antara bakhil dan boros. Ini. Jadi kalau kita berbicara wasatiyah, ada yang ekstrim. Orang tua kita itu kalau nasihati dulu. Dan dia bocah wong kang gemi nasiti lan hati-hati. Gemi itu apa? Gemi itu apa? Irit. Hemat. Berarti ojo boros kan begitu. Tapi nek memahami begitu bahasa itu jadi. Maka ada disuruh nabung. Mongko nabung itu kan bahasa Jawa jenenge nyelengi celengan itu kata dasarnya celengan. Oh iya, saya selalu sampaikan ini kata saya berisa. Ada sejarah kata. Kok bisa jadi jenenge celengan? Oh celengan itu mungkin wujudnya kodok, gajah, malah dulu celengan. Ternyata kata dokter Iwan, celengan itu punya sifat nek arep mangan lumpuk-lumpuk wis sikil ngarep baru dibumbui. Waduh asal. Apa kira-kira kok dikecil itu? Berolah 3 dunia. Jadi mau cetil iki ora mirip-mirip. Jadi lalu dermawan itu keren. Ada dalam Al-Quran surah ada yang tahu itu rangkaiannya dari Wa'ibadur Rahman itu di ayat 67 surah Al-Furqan itu salah satu yang dimaksud Ibadur Rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawaman. Silakan cek. Jadi sing infak kuwi ora boros ning ya ora cedhik. Lah terus pripun? Ya tengah-tengah. Lah tengah-tengah antara cedhik karo boros itu loman dermawan. Jadi terukur lah. Kemudian silaturahmi. Wah ini kalau dijelaskan nanti tentunya nggak cukup. Menghormati tamu, suka menolong. Ada dalam kaifakan batul wahyi ila Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ya alhamdulillah jadi. Ini saya sahabat betul tak jelaskan betul ini bagian akhir ini saja. Memangnya saya gunakan untuk betapa Muhammad itu sudah memiliki budi pekerti yang bagus bahkan sejak sebelum diangkat menjadi Rasul.
Ada di dalam hadis yang panjang juga, kaifakan Rasulullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya sampaikan dan pernah enggak apa-apa saya ulangi. Nalikane Nabi kondur saking gua Hira, kemudian dalam keadaan takut, ditemuilah yang pertama-tama istrinya Khadijah. Kemudian keluarlah kalimat apa? Zambiluni, selimutilah aku. Selimutilah aku. Fazam maluhu hatta dhahaba roh. Maka kemudian diselimutilah suami tercinta itu sampai hilang rasa cemasnya itu. Di hadis cuma fazam maluhu. Tapi nek kalau bedek kan boleh-boleh saja. Ya orang yang diselimuti itu tidak dipijeti. Mungkin digawe kerusuhan anak, mungkin. Nah suami itu begitu. Ibu-ibu kalau saya kaku panik, kamu mestinya digawe kerusuhan sih. Ojo langsung dilapor sih kalau panik malah dilapor. Lalu itu akan jadi tenang. Pun demikian Khadijah. Baru setelah itu, setelah tenang mengatakan, lapor khosyitu ala nafsiyya Khadijah. Sungguh saya merasa takut ya Khadijah. Mengapa? Saya belum pernah ketemu satu makhluk seperti itu. Jibril yang menampakkan diri sesuai dengan wujud. Nah, tapi ini sebagai penutup. Kesaksian Khadijah mengatakan begini. Wallahi ma yuhziqallahu abada. Demi Allah. Jadi mereka menyebut Allah itu sebagai sembahan, namanya ayah Khadijah Abdullah. Jadi di tengah-tengah orang yang syirik, lataru zamanan, tetap ada orang yang hanif dan dikenal nama Allah itu sebagai sembahan. Nah, maka Allah demi Allah, ma yuhziqallahu abada. Tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu selamanya, kata Khadijah. Ada 5 yang menyebabkan, 5 atau 6, nanti saya ingat-ingat. Yang pertama, fa'innaka latasil rohmi. Kita kan temanya ini. Jenengan itu sing seneng silaturahmi, belum jadi nabi ini. Jadi orang itu baik dengan kanjeng Nabi atau dengan Muhammad saya sebut karena belum jadi nabi. Karena memang senang dengan menjalin silaturahmi. Watas jumul hadis yang kedua, sampai kita tahu aku selalu sitik dalam berbicara. Belum jadi nabi ini. Seneng nyambung pas duluan, nek ngendiko ora tau ngapusi, watat fa'inna kalata silaturahmi watas jumul hadis. Yang ketiga, waktu kriyo baik tansah hormati tamu. Yang keempat, wataksibul ma'dur taksibu ma'adama. Selalu mengusahakan untuk bisa membantu. Jadi Muhammad SAW itu sejak sebelum dia akan Rasul sudah jadi orang yang senang membantu. Yang keempat, yang kelima, waktu ainu ala nawaibil haq. Selalu tu'inu nolong atas apapun yang tujuannya hak. Nah ini, jadi Rasulullah ini memang pantas untuk menjadi teladan kita semua. Beliau menunjukkan akhlakul karimah bahkan sejak sebelum jadi nabi. Itu pun telah seperti. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau ini secara umum. Nah, padahal ingkang keluar dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari akhlak al-karimah dari Rasulullah dan para sahabat ini tetap kita terapkan dalam konteks kehidupan keseharian kita. Ya nanti akan jadi pertanyaan-pertanyaan menarik kok kabeh kudu dicontoh. Ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk Nabi. Ada hal-hal yang boleh persis, boleh tidak bersifat. Ada yang disunahkan nanti dalam pembahasan. Tapi intinya nek kon persis yo iso. Tapi kita tetap tiba mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi, baik ucapan, perilaku, tindakan maupun. Nah, teman-teman, untuk pilih wonten tambahan masukan, pertanyaan, pulau semoga ada dari bapak-bapak ibu, saking kalau cekap yang perlu wonten boleh dikatakan. Wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami apa yang diberikan membuka wawasan kita cukup banyak perilaku dan akhlak yang di dalam sebuah Al-Quran dan disebutkan nama Tuhan Yesus Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang ingin kami tanyakan atau minta penjelasan sebetulnya apa makna sholawat kepada Nabi? Karena mencermati era sekarang ini banyak sekali yang mengajarkan sholawatan. Ada misal ini ada perandikan bersholawat, ada tumbur sholawat, masing-masing bisa marah menyelenggarakan. Kita sebagai warga Muhammadiyah, utamanya sebagai orang Islam, menyikapi seperti itu, apakah itu mau dianjurkan seperti itu? Kemudian yang kedua,
mohon dijelaskan tentang dzikron katsiron. Zikir yang banyak itu apakah kita menyebut secara kuantitas, misal menjelang malam Syuro ini juga malah dianjurkan membaca selawat sekian kali, ratus kali atau ribuan kali, ataukah bagaimana ya zikir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi adalah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Itu lafaz menolong. Kemudian anjuran kepada orang yang iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Muhammad. Wassalamu taslima. Nah, saya kira kita harus mulai dari makna bahasa dulu. Sholat itu dimana doa. Jadi kita sholat itu, as-sholat itu juga bisa bermakna doa. As-sholat itu dari Allah Akbar sampai salam itu isinya doa. Beda antara sholat dari Allah, dari malaikat dan orang-orang yang beriman kepada. Kalau sholat dari Allah itu dimana al-ridho warahmah. Kan kalau dimaknai sholat itu mendoakan Allah, kok mendoakan Muhammad, mendoakan itu kepada Allah, ya, tidak pas. Jadi semua fasih sepakat. Jadi kalau Allah bersolawat pada Nabi itu artinya Allah memberikan ridho dan sholawatullah ila Nabi itu ar-ridho warahmah. Sholawat malaikat kepada Nabi yaitu mendoakan dan kemudian juga memohonkan kasih sayang Allah. Nah, sholawat orang-orang yang beriman ini tadi juga mendoakan. Kalau itu jelas, maka di dalam sholat kita pun kita juga membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, tadi sudah saya. Terus itu harus kita baca karena ada perintahnya. Jadi sekali lagi, sholawat Allah berarti ar-ridho warahmah. Itu bukan mendoakan kalau Allah tidak mendoakan. Nah, sekarang saya menjawab dengan bahasa yang mudah saja. Sholawat ada sholawatan dengan tambahan an itu nanti agak makna berbeda di Indonesia. Dengan an itu orang memahami sebagai sebuah budaya. Banyak topik. Agustus, Agustusan, Rejab, Maulud. Artinya memperingati 17 Agustus hari proklamasi, itu masalah. Itu hari ini begitu berkata itu 17-an seorang qiyam itu sudah budaya. Apalagi maka ketika kita bersolawat maknanya sesungguhnya yang memang membaca solawat. Bahkan ada hadis sahih dalam buku-buku Muhammadiyah itu juga man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha. Siapa yang membaca sholat kepada itu satu kali, dia mendapatkan keberkahan 10 kali. Ya, kita yang membaca sholat nah, nanti akan beda lagi. Yuk sholatnya berikut. Yang maksud yang dicontohkan ya Allah, maksudnya Allah sholat itu berbeda. Dan kok parah banget sholat itu. Ada yang berpendapat tadi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu tidak hanya dibatasi tentang apa yang dicontohkan itu. Maka kita akan ketemu dengan banyak sholat. Walaupun nanti dikritisi, kok sholat ini kok agak berbau-bau, tidak pas. Itu juga bisa diperdebatkan. Misalnya sholat badan, sholat Allah, salam Allah, atau Rasulullah. Terus wabil hadi Rasulullah, orang al-hadi yang memberi tujuan hanya Allah, itu Rasulullah. Tapi yang ini enggak, ini hadi petunjuk dalam arti irsyadat, bukan hadi memberikan iman. Iman itu hak prerogatif Allah. Tapi yang menunjukkan ini baik, ini tidak baik, kan itu Rasulullah. Itu terjadi perdebatan. Jadi kalau yang tadi itu tadi disebutkan apa? Purworejo bersolawat itu budaya. Tapi kalau perintah untuk bersolawat itu bersolawat dengan penuh takdim, penuh dengan kekhusyukan, betul-betul mendoakan Nabi yang dimaksudkan sallallahu alaihi wasallam taslima. Betul-betul nanti kalau usah dikit itu loh, tak kira kok kakek banget ya. Solawat dicoba harus betul. Ini kalau laku, saya punya grup solawat Pak. Tapi ada hal yang kadang-kadang tidak orang tahu. Misalnya begini, ya, saya mau Pak Tafsir misalnya. Para ulama dahulu itu rekto tembang-tembang yang indah. Sholawat ismi ditutur, sing tombo ati, sing porno-porno. Yang satu melantunkan di masjid sebelum sholat. Padahal yang kita pahami kalau antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Nek sholawat itu tidak ada sing jadi kita tidak. Terus kapan ini hasil karya intelektual ulama itu? Paling tidak 2. Bapak Ibu yang di SD kita ajarkan ke anak-anak. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Al-Ain, misalnya. Ada banyak sekali satunya tentang itu. Allahumma ghfirli wa liwalidayya
panggung. Tetapi itu bagian dari budaya. Jadi sangat tidak patut kalau melantunkan sholawat tapi justru merendahkan diri sholawat. Maka dulu saya melantunkan itu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syari wad daraji afatayati rabbal alamin ya muhayyal judi wal karam. Belakangan saya baru tahu lagunya itu mungkin bisa cari itu asli Mesir itu sebetulnya asli lagunya itu lagu-lagu puja-puji terhadap wanita cantik. Orang hubungannya kan sholawat saja. Ini ditempelkan untuk sholawat. Untuk ini jangan heran loh. Lagu Cuca Arwah itu sholawat itu loh. Lagu Cuca Arwah dia bisa ribut. Manuke Cuca Arwah itu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Itu rasanya waduh Cuca Arwah. Tapi kalau budaya kita itu sebenarnya kan butuh banget. Jadi dibedakan antara bersolawat dengan soal ini ada khusus caranya, kontennya. Kalau itu tidak saja, nggak boleh haram. Memang musik nyanyi itu bisa haram kalau mengandung fasad, ba'id alillah dan lain sebagainya. Ini bahasanya jadi rapi. Gitu. Karena dia rapi sebenarnya. Kan jual apa tidak? Tikron kasih. Ya itu memang begini. Dalam banyak Al-Quran misalnya surah Al-Anfal ayat 45 itu. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lah kalau kita memahami teks surah sebanyak-banyaknya banyak nama sih. Nah, zikir itu bisa lisanan, bisa pikiran. Jadi dimanapun tempat kita itu ingat Allah. Sebanyak. Kalau maknanya padanya kafirun itu. Nah, ada yang kemudian kalau yang maksud bukan sholat, ya tasbihnya terlalu tahmidnya terlalu takbir itu contohan Rasul. Tapi nanti akan kita temukan mirip ini 100 kali, 1000 kali. Wah, saya pernah mengikuti itu, disuruh ngisi motivasi ujian, dimulai mujahadah dulu. Nah, kertas itu tulisannya itu 100 dimulai 1,5 betul bahasa banget. Ya, menurut saya udah jauh. Saya tidak kok menyalahkan logik. Kalau kafirah waktu rumah kafirah dipakai oke. Tapi kan manfaat lah ini. Ya dalam sebuah bahasa dewi itu berbahasa kan sholat dewi. Sung diwasa soal Al-Baqarah lengkap dengan apa? Silahkan kok dewi. Tapi nggak jadi imam. Ya belum kamu misalnya. Ya, ini ada tempat tertentu kalau mau jadi niati sholat tarawih di Masjidil Haram memang pagi. Tapi ya konteks keluar dengan tempat. Jadi itu saja mas. Cekap ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, turun, kami katasanipun, mugi-mugi kula panjenengan saged tulak bisa mencontoh meneladani apa yang menjadi akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sudah mundur hanya sekali. Jadi